warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 11 pada bab 2, yaitu masih materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD 1945. Pada video kali ini kita akan membahas subbab yang ketiga yaitu mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi apa aja yang pernah berlaku di Indonesia ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena supaya informasi yang sedang saya jelaskan pada video kali ini bisa langsung kalian catat. Jangan lupa juga berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini dia dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu harus ada dasar hukumnya. Seperti itu ya. Nah, dasar hukum dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu merujuk kepada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, pada masa ini kedaulatan itu yang paling tinggi ada di tangan MPR makanya dilakukan oleh MPR seperti itu. Nah, selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, namun setelah amandemen sesudah amandemennya bunyinya berubah, yaitu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pada pasal 1 ayat 2 setelah amandemen ini, yaitu kedaulatan sekarang sudah berada di tangan rakyat. Jadi yang berdaulat adalah rakyat yang memiliki kedudukan tertinggi adalah rakyat seperti itu. Nah, selanjutnya juga dasar hukum demokrasi di Indonesia itu juga ada dalam pasal 1 Konstitusi RIS ataupun Republik Indonesia Serikat, yaitu yang berbunyi pasal 1-nya ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Berbentuk federasi karena pada saat itu kita Indonesia Serikat seperti itu ya. Nah, pada ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Nah, selanjutnya ada juga di dalam pasal 1 UUDS 1950. Nah, ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Pada ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu dia beberapa dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya. Nah, sekarang kita lihat indikator pemerintahan yang demokratis. Nah, ini dia indikator pemerintahan yang demokratis. Jadi, untuk melihat apakah suatu pemerintahan itu berjalan secara demokratis atau tidak, kita harus merisetnya ataupun mengkajinya berdasarkan kelima indikator ini yaitu yang pertama adalah akuntabilitas. Nah, harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat itu harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Nah, di sini kita lihat apakah para penguasa itu mampu melakukan pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang sudah dilakukannya, seperti itu. Nah, indikator yang kedua yaitu adalah rotasi kekuasaan. Harus dilakukan secara teratur dan damai
Nah, rotasi kekuasaan ini yaitu perpindahan kekuasaan ya, ataupun perubahan kekuasaan. Ya, rotasi kekuasaan ini biasanya dilakukan dengan pemilu. Nah, kita lihat, jadi dalam proses pelaksanaannya, pemilu itu harus dilaksanakan secara teratur. Teratur ini dalam jangka 5 tahun sekali dan juga harus dilaksanakan secara damai seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, harus ada rekrutmen politik yang terbuka, yaitu setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan politik. Ya, semua orang, seluruh rakyat Indonesia itu berkesempatan untuk duduk untuk mengisi jabatan politik seperti itu ya. Nah, selanjutnya pemilihan umum, yaitu dilaksanakan secara teratur sebagaimana sarana dari rotasi kekuasaan ya, secara teratur yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 5 tahun sekali ya. Nah, jadi 5 tahun sekali kita akan melaksanakan pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu berguna untuk ataupun sebagai sarana dari rotasi kekuasaan ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, pemenuhan hak-hak dasar. Nah, setiap orang itu bebas menikmati hak dasarnya, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi dalam pemerintahan yang demokratis itu harus ada pemenuhan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Nah, ini dia indikator pemerintahan yang demokratis. Kita bisa lihat, kita bisa mengkajinya berdasarkan dari kita lihat apakah pemerintahan tersebut akuntabilitas ataupun rotasi kekuasaannya dilaksanakan dengan teratur dan damai. Selanjutnya, apakah ada rekrutmen politiknya terbuka? Selanjutnya, apakah pemilihan umumnya itu teratur? Dan apakah hak-hak dasar setiap warga negara itu terpenuhi? Nah, kita lihat berdasarkan indikator-indikator ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini dia perkembangan demokrasi di Indonesia ya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita menganut demokrasi Pancasila, demokrasi ataupun konsep demokrasi yang kita anut pada saat ini, kita pernah menganut sistem-sistem demokrasi yang lainnya ya, itu berkembang setiap masa. Nah, kita lihat dulu ya, yang pertama pada periode 1945 sampai 1959 ini yaitu ada pada masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa ini kita melaksanakan demokrasi parlementer. Ya, demokrasi parlementer itu dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 ya, dan UUD 1950 seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan konstitusi yang banyak pada masa ini? Karena pada masa ini nih kita masih mengadopsi ataupun masih mencari-cari ya. Karena kan masih pada tahap awal kemerdekaan. Jadi belum terbentuk secara baik konstitusi kita seperti itu. Makanya sering berubah-ubah konstitusi pada masa awal kemerdekaan ini. Nah, jadi praktik demokrasi yang terjadi pada masa ini bisa dikatakan tidak demokratis seperti konsep demokrasi yang sesungguhnya. Karena demokrasi parlementer itu jadi lebih banyak menonjolkan peran dari parlemen dan partai politik dalam kegiatan pemerintahan sebagaimana ketentuan yang ada dalam UUDS 1950 seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada periode 1959 sampai 1965, ini pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini kita menganut sistem dari demokrasi terpimpin. Ya, kita menganut sistem demokrasi terpimpin yang mana dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Sebagaimana bunyi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, jadi pada masa awal kemerdekaan ini itu begitu banyak polemik ya, sehingga pemerintah pada saat itu harus mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang bunyi dari Dekret Presiden ini ialah yang pertama, pembubaran konstituante.
Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya UUDS 1950. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS ya. Sehingga pada masa ini, pada periode ini kita sudah kembali menganut lagi UUD 1950 berdasarkan bunyi dari dekret presiden ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada periode 1965 sampai 1998, yaitu masa Orde Baru. Nah, pada masa ini kita menganut konsep dari demokrasi Pancasila. Ya, disinilah kita sudah kenal demokrasi Pancasila. Nah, yang mana dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Nah, visi pada masa ini ialah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, seperti itu. Jadi, pada masa ini kita sudah mengenal konsep dari demokrasi Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada periode 1995 sampai sekarang, yaitu ada pada masa reformasi. Nah, perkembangan demokrasi pada masa ini sudah semakin mendekati dari makna demokrasi yang sesungguhnya. Ya, jadi sudah sedikit penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan demokrasi. Nah, pada masa ini ya, pada masa 1998 sampai sekarang kita tetap masih menganut dari demokrasi Pancasila seperti itu ya. Nah, ini dia perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi kita pernah menganut sistem demokrasi parlementer, selanjutnya demokrasi terpimpin, dan yang terakhir kita menganut demokrasi Pancasila seperti itu. Nah, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.